Gimana kemarin dari obrolan nggak? Sedikit, tapi nggak terlalu banyak karena masih belum ketemu Bang Ode kan kemarin ngomong di telepon, kurang nyaman. Sibuk juga kemarin ini, Iya, sibuk banget, full jadi nggak yang terlalu ngomong. caranya. Bulan berapa kira-kira dari berapa botol? Apa minyak maksudnya? Minyak zaitun. Sudah, alhamdulillah sudah banyak, lumayan banyak. 1.000 kan, 2.000 kan? Lebih. Hampir 10.000. Iya. Kurang lebih. Alhamdulillah. Sudah itu udah punya bisnis sebelum nikah, alhamdulillah gitu. Jadi punya jaringan juga sendiri sebelum Jadi kemarin itu saya juga khawatir kan, apakah ini pendapat saya sepihak. Saya juga tidak pengen apa ya kesannya zalim ke orang ya atau gimana gitu. Kalau saya pribadi bilang memang terus terang saya nggak nyaman. Ya. Saya pribadi gini atau gitu loh. BP ini kan bagi saya ini besar banget gitu ya. Kakak kandung saya, kita berempat bersaudara ya. Kakak kandung saya ini dan suaminya itu insya Allah sangat ahli finansial. Jadi sampai sekarang pun dia yang abang ini ya, kakak dan abang saya gitu kan, dia nikah gitu kan. Nah abang ipar saya ini dia sampai sekarang pun juga memimpin lembaga keuangan kan. Jadi sebenarnya saya itu pengen minta dia menganalisa nih bisnis BP ini gitu. Tapi udah berapa tahun jalan itu saya belum iyakan juga, saya maju mundur. Kenapa? Saya nggak pengen juga dapur BP ini tahu di dia ya, dan di mana ya saya khawatir juga kan nanti mungkin nyeplos ngomong ke orang gitu kan, terus juga saya juga nggak tahu kan nanti dia akan kemana kan gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau saya tuh sangat hati-hati banget ya soal ini ya, namanya bisnis itu kerahasiaan perusahaan lah istilahnya gitu. Satu. Kedua, nah ini saya kemarin kan, apakah ini pemikiran saya sepihak aja? Saya juga tidak mau kesannya juga zalim ya, kayak nodong ke orang kesannya gimana gitu. Saya saya temui beberapa glow ya yang seperjalanan dengan saya, ada juga yang nggak seperjalanan ya. Saya tanya langsung gitu, kan. Saya bilang, saya tidak sebut nama, demi Allah saya nggak sebut nama. Saya cuma bilang, coba andai kata salah satu GO, saya bilang gitu ya, ternyata pasangan itu punya bisnis yang lain. Saya bilang kayak gitu, punya bisnis yang lain, dan bisnisnya itu dari segi barang mungkin nggak sama dengan kita, tapi ada juga unsur kesehatannya satu hal. Saya bilang seperti itu. Jadi dari segi produk nih. Kedua dari segi cara main. Dari segi cara main juga kurang lebih sama kayak kita, ya kan? Nah, salah satu GO nih saya bilang ya. Jadi pasangannya udah di BP, ya ininya tuh bisnisnya lain. Apa yang kalian rasakan? Apa menurut kalian gimana? Itu semuanya nolak. Saya pikir nggak jalan lagi kan ya kayak gitu kan. Sebelumnya saya tahu tuh ada bisnis seperti itu. Nah, pas tahu di tengah jalan kemarin itu saya kaget. Jadi menurut saya sih yang kemarin saya bilang bukan sekedar nggak posting aja sih ya. Tapi memang mungkin pada tahap ya mungkin memilih gitu. Saya bilang gitu. Saya pribadi pengen kita berjuang bareng di sini. Kita fokus di sini kan. Mas Ode lihat sendiri kan bagaimana kita juga happy-nya, antusiasnya ketika ada Mas Ode kan. Pertama ini suaminya Mbak Ayu, kita happy banget gitu kan ya, satu hal. Kedua juga alhamdulillah orang soleh juga ya, saya, istri saya, keluarga itu kan happy banget semuanya, mitra-mitra juga seperti apa gitu kan. Nah, cuma memang kalau takaran bisnis itu akan beda ininya gitu. Iya. Itu sih. Ya, tapi memang sebelum saya kenal istriku sebenarnya saya sudah jalanin bisnis alhamdulillah, dan apa ya, dari sudah 1 tahun ya lebih gitu, jadi sudah punya jaringan sendiri juga, punya teman-teman. Alhamdulillah saya bantu keluarga gitu, bantu keluarga saya di Palestina, bantu saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kalau udah sendiri alhamdulillah sudah cukup gitu. Kalau tentang uang ya sudah cukup banget alhamdulillah. Tapi udah juga mau bantu keluarga saya, mau bantu saudara saya. Jadi memang bisnis ini sudah jalan, dan demi Allah aku nggak tahu sebelum nikah sama istriku, sampai saya nikah belum tahu apa itu PP, apa itu bisnis istriku secara detail gitu. Cuma tahu istriku jual produksi, kirain gitu aja gitu, berdagang atau punya ini. Tapi setelah 2 bulan saya nikah, awal-awal belum ngerti banget gitu, baru ngerti ini BP punya siapa, ini gimana sistemnya, ini baru ngerti. Jadi demi Allah tiba-tiba gitu, qadarullah subhanallah kita nikah tanpa ini,
Dan alhamdulillah saya juga sudah janji sama istriku bilang saya full heart gitu support insya Allah sama BP dan tidak ada yang ganggu satu sama yang lain gitu. Jadi alhamdulillah itu tetap berjalan, minyak zaitun tetap berjalan dan saya tetap support istriku juga. Iya, jadi bukan apa ya, masing-masing pihak menurut saya bukan sebuah kesalahan, tapi memang ini lebih kepada bukan sekedar etika bisnis, tapi memang menurut saya soal confidentiality, kerahasiaan bisnis. Tapi kalau kita ngomong kerahasiaan bisnis ya, dan di mana kita coba putar sini kan puluhan miliar, dari rahasiaan Rp2.000 sampai puluhan miliar, kan saya cuma cerita sama kalian, mereka kan nggak tahu semuanya itu kan. Nah ini menurut saya ya perlu ini, dan saya terus terang, andai kata saya tahu di ruangan itu ada orang bisnis yang lain dari pemilik bisnis yang lain, saya juga terus terang nggak nyaman. Saya nggak akan buka-buka seperti ini ke kalian. Ya, boleh tanya Pak, maaf ya, apa yang khawatir Pak Epo? Khawatir dari apa gitu? Boleh tahu gitu? Ya, Jadi, khawatirnya dari apa gitu? Ini BP kan juga terus berkembang. One day akan produknya juga, kita nggak tahu ke depan seperti apa kan. Mungkin bikin madu, mungkin juga. Saya bilang sekarang mungkin madu enggak, kenapa? Karena memang dari segi berat dan semuanya. Terus juga dari habatus sauda, mungkin juga minyak zaitun, mungkin dalam bentuk kapsul atau apa kita nggak tahu. Nah, terus juga kayak biasa kan sama kayak ini kan, kalian makin lama makin meeting ke dalam semuanya gitu kan. Saya bilang nggak bisa ini kayak gini terus. Pilih aja lah saya bilang. Pilih aja, ya. Saya juga tidak mau omset di BP, strategi di BP dipakai di BO, saya juga nggak mau. Ini kan jual produk BO ada. Dipakai untuk baju juga saya nggak mau. Gitu. Dipakai juga untuk jual suplemen Ardi saya nggak mau. Saya nggak bisa kan kita merumuskan strategi semikian rumitnya, bisa diduplikasi gini aja. Dan itu tanpa sadar. Dia juga tidak ada niat untuk menjiplak, nggak ada. Dia begitu BP bikin jaket gini-gini, dia bikin juga gitu kan. Fitrahnya manusia kan gitu. Jadi kita mau ngajak meeting tuh kayak was-was jadinya. Ngajak meeting tuh nggak enak semuanya kan. Saya bilang udahlah memilih aja gitu. Jadi memang sulit sih, pasti jadinya tuh nggak nyaman. Dan kalau ajakan saya, suruh saya adalah Pak, yuk kita sama-sama berjuang di BP. Ya, kalau mau itu misalnya kita tinggalkan gitu kan ya. Atau misalnya kita bicarain apa stok yang tinggal, kita bicarain bagaimana cara ngabisinnya gitu. Ayo gitu. Kita full berjuang di BP. Tapi kalau memang masih mau jalan itu juga, ya tapi maksudnya ya apa yang bikin Pak Eko khawatir? Maksudnya apa? Aku belum mengerti banget gitu. Selama saya nikah udah jalan dengan aman gitu, maksudnya tidak ada yang ganggu. Ini sudah jalan juga. Dan selama ini kan sama Bang Odai sudah istilahnya pada saat di awal-awal ya udah apa aku support Aida dulu. Ya gitu. aku benar-benar fokus udah, ini. Karena memang Zaitun udah jalan, sudah punya jaringan sendiri, semuanya sudah jalan gitu. Terus artisnya juga dia di pending dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah memang sudah jalan gitu dengan lancar, dengan baik alhamdulillah, dan itu salah satu mimpi saya juga bikin bisnis di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah sudah aman gitu. Enggak ini. Nikah kan memang udah punya bisnis. Gitu, jadi bahkan mitra saya yang minyak zaitun itu aku ajakin mereka untuk bergabung di BP. Dan sudah banyak yang gabung. Sudah banyak yang bergabung juga. Mitranya Bang Odai gitu. Dan jadi aku kaget awal-awal bilang sama istriku, kalau keluar kota-kota ketemu sama mitra saya yang minyak zaitun yang selalu ini, tiba-tiba lihat di BP gitu, ada yang di komunitas kita, ada yang di komunitas lain gitu. Oh Masya Allah gitu, aku senang. Dan ada orang mitra-mitra kita yang belum bergabung di PP, aku ajakin mereka karena mereka melihat saya gitu, oh apa itu produksi, ayo bergabung di PP. Jadi dengan senang hati gitu kalau mereka mau masuk di BP, karena memang BP aku anggap produksi saya sendiri, jadi aku support istriku gitu, alhamdulillah. Jadi begitu saya mikir Pak Epo harus lebih senang, maksudnya kalau melihat saya punya produksi gitu, apalagi pasti kasusnya beda juga, bukan seperti orang Indonesia gitu. Saya kan orang Palestina satu, saya berjuang alhamdulillah, dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana proses saya dari awal, bagaimana saya sudah jatuh banget gitu sampai aku di minus gitu, di kondisi yang minus banget gitu di Malaysia, berjuang gitu keluar dari Palestina, kondisinya lah gitu. Jadi saya mikir Pak Epo mungkin lebih senang lagi kalau melihat orang Palestina mau bantu saudara kita di Palestina, punya bisnis sendiri, punya bisnis yang jalan sukses, itu insya Allah hebat, pahalanya luar biasa. Dan jauh banget sih Mas cara-cara ininya, dan kita pun apalagi saya udah tahu Bang Odai nggak ada ceritanya mau
seandainya mau jipla atau apa, karena Ayu sendiri kan punya pengalaman bisnis yang punya strategi dan ini sendiri gitu, artinya dalam mitraan minyak zaitun ini nggak ada yang sampai zoom dan kita pun juga nggak kepengen juga ikut BP yuk di zoomin setiap hari terus pembinaan, nggak ada sama sekali, kita nggak mikir ini. Justru Ayu fokus dan Bang Ode fokus ini di BP bukan di minyak zaitun untuk segala apa yang Mas Ipo berikan ke kita gitu, tidak diambil. Jadi memang qadarullah gitu, qadarullah gitu. Iya. Kalau latar belakangnya insya Allah sudah paham. Kalian pilih lah sebenarnya. Karena ya cara main itu kan, dan mungkin sekarang tidak terlalu ini gitu. Dan saya juga, kalau saya pribadi saya bilang sama, saya tuh sangat hati-hati banget soal dapur kita. Saya mau tanya kalau boleh ya, kalau misalkan ada mitra yang dari luar komunitas komunitas PP mau bergabung ke PP, apakah Pak Epo menolak mereka, tolak mereka enggak atau terima? Kalau tahap awal kan kita izinkan semuanya, dari mana pun dia oke. Sampai nanti tahap yang kita bilang dia kan memang harus fokus. Kalau Shen harus super fokus. Kalau Breakfast masih kita suka ngarahin. Tapi tergantung komunitas. Kalau Bright itu udah wajib fokus sudah. Iya, begitu juga saya gitu. Saya sudah jalanin bisnisnya. Kalau ada alhamdulillah memang sudah jalan gitu, sudah punya jaringan sendiri di luar BP gitu. Dan alhamdulillah tidak ada ganggu juga, aman, dan aku tidak tawarin mitra BP sama sekali gitu. Dan itu dan 7 bulan ini Bang Ode sering menyerukan ayo BP bahkan gitu, tawarin mereka mitra saya yang minyak zaitun udah masuk BP gitu loh. Jadi kita jadi berpikir nanti gimana gitu ya. Ya begitu. Kalau nggak percaya saya boleh saya telepon glow lain kalau nggak percaya. Hadir sini pun nggak masalah, mau telepon boleh hadir sini. Benar, ini dapur kita sama-sama. Mereka juga nyimpan uang miliaran. Mereka mempertaruhkan hidupnya di semua sini. Nggak akan nyaman kalau pasangan itu ada yang itu tuh nggak mungkin kita belak-belakan dapur kita. Mungkin bisa dikasih tahu deh, Mas, saya kepengen tahu dari Glow. Saya nggak bikin produk sendiri dan ini qadarullah memang sudah ada. Coba saya sendiri juga nggak mungkin enak dong sama Bang Ode, dan Bang Ode pun juga kalau sampai terpaksa harus memilih, ya pasti Bang Ode juga nggak akan mau juga meninggalkan itu karena hasil perjuangannya dia untuk keluarganya. Dan jadi kayak yang Pak Epo kasih pilihan kita bisa aja gitu, dan pasti nggak mau gitu. Bisa sendiri gitu. Agak sulit gitu loh, Dan pada akhirnya jadi kita jadi dipaksa dan terpaksa gitu. Kan Ayu perempuan nih, maksudnya nggak mungkin Bang Ode misalkan nggak mau ninggalin karena dia punya riwayat perjuangan sendiri, hingga punya produk, hingga punya jaringan, dan jaringannya itu bukan jaringan yang memang beda banget dengan BP, dan memang udah tinggal ambil aja gitu. Untuk memberhentikan pun juga mereka nanti pertanyaan mereka, kamu orang Palestina udah bagus ini kamu berhentikan untuk apa gitu, terus apa pertanyaan keluarganya gitu. Jadi ketika memang harus terpaksa dan dipaksa milih, ya otomatis Bang Ode nggak mau. Ayo kan istri pasti ikut Bang Ode, dan pasti kan hal ini membuat sedih juga gitu. Juga diem aja selama ini gitu loh, nggak yang bagaimana, karena memang udah merasa ya udah punya jaringan sendiri gitu, dan sama sekali nggak mengganggu. Bahkan yang aku iniin kan mitra-mitra minyak zaitun tuh udah banyak yang gabung di BP gitu loh, Mas. Kita minyak zaitun juga nggak ada pembinaan yang seperti ini, memang nggak ada, dan nggak kepengen juga ada pembinaan karena saya udah fokus di BP. Bang Ode justru memang support di BP gitu. Rezekinya udah masya Allah luar biasa yang Allah kasih gitu, nggak ada sedikit pun berpikir untuk istilahnya mau apa-apa gitu, karena pertanggungjawaban ini, keamanahan ini kan sama Allah gitu, bukan sama manusia. Itu yang Ayu pegang dari dulu. Nggak ada masalah dengan yang apa-apa semua tuh, kalian itu udah bagus saja menurut saya. Kan saya juga senang ada bisnis seperti itu dari saudara muslim. Jangan kan saudara muslim, non muslim aja punya bisnis, saya senang kok kita kan. Nah cuma saya bilang memang nggak bisa ya model gitu. Pertama ya soal perkembangan produk kita. Kedua yang paling saya khawatirkan tuh soal ya bisnis lain kan. Coba lihat semua tuh kan nggak ada, semua tuh nggak ada. Kalau Pak Epo mau ambil cara ini yang istriku milih ini, mungkin aku punya solution lagi gitu. Istriku tetap jalan BP, saya
saya tetap jalan minyak zaitun seperti sebelum nikah kan. Istriku sudah sukses, sudah berhasil di PP sendiri gitu, dan saya juga sudah sukses, sudah berhasil di minyak zaitun. Udah jalanin aja, biasa aja gitu. Tidak ada yang ganggu sama satu yang lain gitu aja. Simple. Tapi kalau suruh milih itu kayaknya susah, dan pasti aku nggak bisa tinggalin minyak zaitun biladi karena itu hasil berjuang sendiri gitu. Sampai aku hutang awal mau ini hutang dan jatuh beberapa kali sampai aku bisa. Alhamdulillah semangat ketemu beberapa orang yang masya Allah mereka juga support ini sampai bisa begitu. Kalau masih kecil lah mungkin aku lagi pikir ya. Kalau sudah masih kecil, masih pemula ya, walau sebenarnya itu punya hak saya juga mau menciptakan produksi sendiri, itu secara syariah, secara agama, boleh mau jual apa, mau jual ke siapapun, beberapa, sekian gitu, itu secara syariah kan oke, fine aja. Jadi, gimana, agak susah sedikit gitu. Jadi itu BP jalan, istriku fokus, insya Allah tidak akan ganggu pembinaannya, tidak akan ganggu ini. Aku juga masih tetap berjalan Pak, bahkan aku support insya Allah terus di PP support istriku gitu, terus insya Allah. Bisnisnya ini bukan sekedar bisnis gitu, tentang perjuangan dia di Palestina, tentang perjuangan untuk orang-orang sana, tentang perjuangan untuk keluarganya gitu. Jadi apa ya, mungkin pilihan sesulit apapun kita tetap bisa milih. Tapi dalam kondisi saya dengan Bang Odai, kalau kita ngomongin tentang jihadnya, keagamanya atau apa, ya jelas aku sebagai istri sudah pasti ikut suami. Yang kedua tentang jihadnya, ya sudah pasti udah ikut suami gitu. Jadi kalau memang terpaksa sama Mas Ipo ditodong begitu, ya walaupun nanti Ayu akan minta waktu sama Mas Ipo gitu, nanti akan bicara sama Bang Odai, tapi secara garis besar dari dua itu tentang jihad sama Allah gitu, tentang Aida juga istri gitu ya, tentang perjuangan bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis apa yang Bang Odai lakukan ini gitu ya, tentang perjuangan Palestina, ya jelas 80% 90% akhirnya jadi udah kesana gitu. Tapi ya apa, minta waktu dulu untuk mungkin ngobrol lebih banyak lagi sama Bang Odai, karena saya belum tahu juga jawaban Bang Odai. Enggak, sudah jelas. Maksudnya diskusinya Enggak mungkin ditinggalkan, minyak zaitun itu sudah berjuang sendiri. Nggak apa-apa, nanti coba tenang-tenang dipikirkan, diobrolkan gitu ya. Kalau dari saya jelas sih memilih sih ya, memilih. Tinggal ya itulah. Saya sih berharap, kalau saya pribadi berharap kita berjuang sama-sama di BP. Ya kita tetap berjuang bersama juga Hanya di BP. Hanya di BP, itu harga mati. Hanya di BP. Ya tapi gini loh Mas, maksudnya yang Ayu pikirin itu, kalaupun misalkan Ayu merayu Bang Odai sampai merayu, tapi kan marwahnya Bang Odai itu pasti akan, karena ini bukan, Bang Odai itu bukan sekedar bisnis gitu, bukan hanya melihat bisnis semata BP gitu kan, enggak. Tapi Bang Odai ini ada marwah di situ tentang perjuangan negaranya. Bagaimana orang tuanya nanti akan bertanya, bagaimana keluarganya nanti akan bertanya gitu. Ini Palestina, ini negaramu. Terus kamu sekarang fokus di BP, Ipo Santosa, British Propolis gitu. Itu sangat melukai negaranya dia, melukai keluarganya. Banyak orang yang terlukai dan akhirnya Bang Odai jadi orang yang hina mereka pandang gitu loh Mas, karena bukan bisnisnya yang kita lihat gitu. Ini sih kalau ajakan saya itu sih, ayo kita berjuang di BP ya. Kalau dua-dua emang nggak bisa, dua-dua emang nggak bisa. Dan apapun keputusan kalian ya saya pasti hormati kan. Dan itu pasti semuanya perjuangan, pasti semuanya bagus. Saya juga mesti fair sama beliau yang lain kan. Kalau menurut saya tidak ngomong fair atau tidak, karena memang beda, kondisinya beda, kasusnya beda, jadi Bahannya tidak bisa sama. bandingkan Pak. Bahannya sama, cara kerjanya sama. Ya itu rezeki Allah yang tulis rezeki kita itu, kan. saya yakin rezeki Allah seperti itu juga. Ya makanya menurut saya Pak gini, kan aku lebih kecil jauh dari Pak, aku anggap seperti om saya gitu, atau seperti orang tua saya juga, sangat menghormati, sangat menghargai demi Allah gitu. Tapi saya butuh juga jelaskan beberapa hal ya, karena
juga memang aku sudah dari anak kecil gitu, alhamdulillah bersama ulama-ulama di Palestina, bersama orang-orang yang luar biasa, bersama leader Hamas di sana, alhamdulillah. Dan saya banyak cerita yang bisa cerita, tapi tidak usah sekarang. Jadi kalau kita sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, kita pikiran kita atau positif kita harus lebih global lagi, gimana kita mikir. Rasulullah kan ajarin kita harus mencintai kebaikan untuk saudara kita, untuk orang lain, seperti bagaimana kita mencintai kebaikan untuk kita, untuk diri kita sendiri. Jadi itu poin penting kalau saya mau sampaikan ini begitu. Apalagi ada cerita berjuang, cerita kita lagi support saudara-saudara kita di Palestina di kondisi gini. Jadi bisa ambil dari sisi itu, Rasulullah ajaran kita harus mencintai kebaikan. Jadi begitu Pak Epo harus mencintai. Aku nggak mau terpaksa gitu, nggak harus mencintai kebaikan atau nggak harus mencintai banyak rezeki, nggak usah juga, karena rezeki itu sudah Allah tuliskan gitu. Tapi minimum tidak kita sampai begitu milihan udah bisa atau rusak semuanya. Itu juga cara menurut saya mungkin lebih baik kita menjaga hubungan, menjaga silaturahim itu lebih besar dari bisnis Pak. Milih British Propolis itu sebenarnya aku ada beberapa poin juga tentang negaranya juga, tentang ini produksinya, karena satu bukan produksi Muslim, kedua negara British yang ada beberapa poin yang dia menghina Nabi, yang dia menghina orang Palestina, yang dia blokir organisasi Hamas. Saya sebagai orang Palestina tidak bisa masuk UK, dan mereka yang penjajahan tanah Palestina. UK itu Inggris yang beri tanah Palestina kepada orang Yahudi. Sampai sekarang dia malah support Israel gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, aku nggak terlalu fokus di sana. Aku bilang aja sama ini, saya hanya jual aja, bukan yang terlalu ini, bukan yang support Inggris, enggak juga. Aku cuma ambil produksinya aja. Apalagi nanti kalau saya mau tinggalkan minyak zaitun, kenapa? Karena aku milih ini. Ya lucu juga, nggak bisa begitu. Makanya Ayu tuh berpikir kasusnya itu beda banget dengan glow-glow yang lain, Mas. Ini mikirin adalah aku dari tadi mikirin negara, mikirin perjuangan gitu loh, mikirin juga bukan sekedar bisnis dalamnya gitu. Kalau sekedar bisnis mungkin Ayu bisa ayo. Tapi ini bukan sekedar bisnis yang istilahnya ketika Bang Odeng akhirnya ikut ke Mas Ipo ataupun ke saya, alhamdulillah hore, bukan sekedar itu gitu Mas. Tapi ada hal-hal marwah di sana yang istilahnya kejahatan kita ini, kejahatan Bang Odeng itu dipertaruhkan sama Allah gitu kan, sama orang-orang juga yang di sekitarnya gitu. Apa kata ulama-ulama nanti, apa kata diri Bang Odeng sendiri nanti berhadapan dengan Allah hanya untuk istilahnya, ya itu jelas beda kasusnya, mau dengan Glow mau dengan siapa jelas beda gitu. Kalau ini bisnis biasa, Bang Odeng tidak ada hubungan dengan yang seperti itu, mungkin mudah saja buat Ayu untuk merayu, udah deh, ayo ini kesini, uangnya lebih banyak misalkan apa-apa. Ini kita berjuang sama Mas Ipo dari dulu seperti orang tua bla bla, lebih mudah. Tapi ini nggak semudah itu, karena hubungannya ada bukan bisnis, bukan real bisnis gitu. Itu yang Ayu pikirin gitu. Jadi ya udah deh, minta waktu dulu aja. Saya ngomong pure bisnis di sini. Jadi nggak perlu khawatir, karena aku bahkan ajak mitra saya minyak zaitun masuk di BP. Jadi gimana, Pak Epo harus begitu, harus lebih senang. Kalau misalkan satu hari nanti misalkan ya mereka mau bergabung, aku tidak akan tolak gitu. Kenapa? Karena begitu saya juga minyak zaitun itu mitranya, aku tawarin mereka untuk masuk dan sudah ada yang masuk di BP. Jadi itu bagaimana? Itu yang saya bilang tadi yang awalnya ketidakfokusan itu kan. Bukan masalah fokus tidak Pak. Jadi itu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rezeki yang kita tidak bisa tolak gitu, dan tidak bisa seperti cara Pak kasih kita pilihan gitu, ini atau ini. Pasti aku memilih minyak zaitun dari sekarang, aku sudah putuskan gitu, nggak ada option yang lain. Waktu aku tahu Bang Odeng udah pasti enggak, dan aku ketika melihat yang Ayu tadi jelaskan tentang hal, dan ini bukan tentang bisnis aja gitu loh, tadi banyak hal yang Ayu udah sebutin, udah jelas pasti orangnya nggak mau. Tapi Ayu minta waktu untuk itu aja. Kasih pilihan seperti itu seperti orang yang memutuskan rezeki orang lain gitu, seperti orang yang tidak
yang zalimi gitu, bisa jadi. Nauzubillah min dzalik. Yang jelas kalau misalkan untuk tiba-tiba stop, rasanya nggak mungkin, karena jihadnya dia itu lebih besar daripada bisnis. Ketika misalkan mau berhadapan dengan Allah untuk pilihan kamu mau yang mana gitu ya, ya udah jelas milih Allah. Allah akan bisa merubah segala macam, kok kun fayakun bisa gitu. Ya. Itu jadi ya udah, minta waktu aja untuk membicarakan semua, karena kan kalau misalkan akhirnya Ayu harus tidak ada pilihan lain dari Mas Ipo dan harus memilih, ya kan kita akan membicarakan banyak hal nantinya ketika nanti Ayu harus ikut suami kan gitu. Banyak hal yang kita bicarakan, bagaimana mitra-mitra, bagaimana karena kan ini juga besarnya kaya pun ini juga kan besarnya hasil perjuangan juga gitu loh, nggak yang sering langsung begini gitu dengan melewati segala fitnahan dan segala macam gitu. Ya, mungkin sementara biar tenang-tenang dulu gitu, Ayu sama Bang Ode mungkin biar tenang-tenang dulu. Kita lagi tenang juga, aku tidak ini biasa aja ya, gak takut. Kalau rezeki insya Allah sama Allah Azza wa Jalla semua dituliskan sebelum kita lahir. Jadi tinggal kita punya feeling bagus, punya niat baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, karena kita kan saudara di Islam gitu. Rasulullah ajaran kita begitu, bukan yang misalkan saudara kita lagi sukses atau lagi menjalankan sesuatu kita berhenti, ini kamu ganggu saya, ini nggak ada yang namanya Islam. Itu bukan zalim namanya, ini ketegatan bisnis. Enggak, beda Pak. Nah, Beda. itu berhubungan kita bahasa-bahasa kayak gitu kan. Saya udah memutuskan, Sama. dan Mas Ode juga udah punya keputusan seperti itu kan. Baik. Jadi jangan, mohon maaf, nggak usah diceramain seperti itu. Kita udah tahu. Bukan Saya nulis buku dan artikel itu udah banyak juga. Kita juga belajar ilmu. Iya. Mohon maaf, saya juga kita insya Allah ada ilmunya lah gitu. Kita juga punya ilmu gitu. Jadi Iya. bukan Mas Ode aja yang belajar kan gitu. Saya juga belajar, ya. Justru saya menunjukkan profesional bisnis. Kita udah nggak ada ini sama sekali kan gitu. Jadi bukan berarti ini saya menzalimi, enggak. Ini konsekuensi bisnis. Jadi jangan dipikir ini zalim, menzalimi yang tidak mencintai kebaikan. Bukan gitu logikanya. Hanya pure soal bisnis ini. Hanya pure soal bisnis saja. Sampai satu tahap kita memilih gitu. Makanya Uday juga alhamdulillah senang kalau ada mitra dari minyak zaitun masuk di PP. Kenapa Pak tidak senang? Misalkan kalau mitra gabung di minyak zaitun, apa yang bikin Pak tidak senang? Misalkan kalau mau ikut, padahal aku tidak tawarkan. Nah itulah awalnya tidak fokus kan yang tadi kita udah bahas. Dan saya tuh dari yang sana, saya tuh dari sana, dari ketidakfokusan tadi itu semua. Udah jelas lah. Ya udah Bismillah, kita milih waktu aja gitu, kasih waktu aja, nanti kita bahas lagi gitu. Apa kira-kira saya dapat jawabannya, Mbak Ayu misalnya? Ya nanti kita ada grup Mas, mau ngobrol dulu. Itu satu hal ya. Kedua juga kita pengen di BP ini satu komando kan ya, satu komando. Saya pengen juga semua program itu satu arah, semuanya sama. Komandonya jelas dari saya kan gitu. Entah itu program promosi, program pembinaan, program sedekah semuanya. Jadi ketika misalnya ada arahan ini, ya udah kita ikuti aja semua sama-sama kan gitu. Ada yang mau dijelasin nggak soal kayak gitu? Saya juga pengen ya udah misalnya ada arahan dari saya prinsip ada pembinaan, strategi, ya kan, promo yang kita lakukan ke mitra, sedekah, ya atau yang lainnya itu di satu komando semuanya sama kan. Gitu. Kalau memang misalnya kita memilih di BP, nah ini yang saya akan bahas juga yang berikutnya gitu. Sama gitu. Jadi kan tugas CGO itu kan sebenarnya mendetailkan kan. Jadi misal sudah ada, kita ada meeting kan, ya kan? Ya udah tinggal detailkan aja kan bagaimana itu make it happen gitu kan. Terus saya kan dengar ya dari beberapa mitra itu ya, mereka bingung kan soal konsep sedekah yang dari saya, Masjid UK ya dan seterusnya ini gitu. Terus juga mereka sebagian ya inilah rancu gitu. Jadi yang mereka terima arahannya itu beda dengan yang dari saya gitu. Beda. Yang sedekahnya itu. Masjid UK ini gitu. Kenapa beda? Kan mereka ikut grup TS. Mereka bukan hanya TS, yang bukan hanya TS ya semua lah. Jadi ya yang saya dengar ya kayak Mas Ode juga tuh sedekah di target-target itu nggak suka. Sampai juga akhirnya ya kenapa juga harus sampai ke sana gitu. Gini, lebih baik dikumpulin sama semua sign. Ini kan sebenarnya sempat terjadi nih waktu dulu, cuman Ayu banyak diem. Justru mereka itu punya konsep apa? Ngomong
Bu Ayu, saya keberatan kalau Agen Plus di iniin 3 omset botol BP. Ya udah, nggak usah dipaksa, gitu. Karena ini nih, mereka pada kehidupan ekonominya susah, mau masuk BP itu ada semua di grup. Iya, nggak, itu kan cuma seruan Gitu. silakan aja, nggak semua orang juga mau. Iya, tapi kan gini Mas, tapi kan itu arahan Mas Ipo yang di meeting TS itu kan menjadi apa ya, aturan dan menjadi komando kan buat Mas Ipo. Nah, Ayu kan di sana sebagai mentor foundernya apa, sebagai glownya mereka kan harus menenangkan juga. Nggak mungkin ya udah ikutin aja Mas Ipo karena memang aku tidak selaras dengan yang kayak gitu, gitu loh. Nggak mungkin. Nah terus kalau memang misalkan Bang Ode langsung ngomong ya udah nggak usah ditargetkan, misalkan ada hadis atau apa kan Ayu pikir nggak ada masalah, itu kan pembicaraan lintaran secara kekeluargaan aja supaya menenangkan mereka juga. Saya di situ sampai gini loh, mengirimkan di grup itu bukti-bukti dari mitra-mitra yang memang keberatan gitu loh dengan itu. Karena apa? Mereka kan ngikutin komandonya Mas Ipo. Kalian ini ya, gini ya. Akhirnya ada jawaban-jawaban. Artinya gini, Mas Ipo itu kan yang di bawah-bawah itu kan nggak akan pernah tahu. Karena apa? Semua di backup kita kan, gitu. Bagaimana segala permasalahannya. Saya seperti biasa kan, kita juga mengcross-check informasi kan. Jadi yang kayak Mas Ode juga tidak nyaman dengan konsep galang sedekah dana seperti itu, ya kan? Saya juga nggak ada ngumpulin dana seperti itu, tidak baik dan semuanya kalimatnya gitu, ya kan? Berarti dengan kata lain kan yang saya kumpulkan berarti tidak baik atau gimana itu? Bukannya seperti itu, jelasin aja Bang. Iya. Ya, maksudnya yang ngomong siapa? Karena kalau ayo dihadepin gitu itu lebih enak. Karena aku nggak suka dengan istilahnya masa lalu terulang lagi gitu loh. Hal-hal yang kalau bicara itu harus tidak boleh dikurangi atau dilebihi gitu. Harus pas. Kalau pas porsinya itu saya rasa semuanya enak gitu. Aku mau tanya, gimana yang soal Mas Ode, gimana yang soal sedekah itu? Apa ya, kita nggak mau panjang lagi juga, sudah cukup hari ini dan kita bicara sedekah. Jadi menganggap saya ngumpul sedekah itu tidak baik. Mas Ode bilang Enggak. saya nggak ada maksud seperti itu, karena cara yang tidak tepat. Saya kan langsung bertanya-tanya nggak tepat di mana gitu kan ya? Iya, memang kalau aku tentang cara Pak Epo yang tentang sedekah aku tidak setuju gitu caranya yang mentargetkan orang. Kayak kemarin istriku ini ada target ini, aku lihat di grup itu, aku belum gak bisa ikut itu zoomnya TS waktu Pak mentargetkan gitu karena memang aku lagi di acara. Tapi setelah saya dengar ini gimana, apa itu target sedekah gitu, kok itu tidak boleh gitu ditargetkan gitu, ditargetkan sama orang, ayo kamu harus sedekah begitu sekian ini. Itu sebenarnya tidak boleh gitu, karena juga Rasulullah SAW tidak pernah mentargetkan sahabat nabinya, dan tidak ada di agama kita yang namanya mentargetkan orang untuk sedekah sekian. Dan kedua, ada satu poin yang sangat bahaya juga yang aku dapat ilmunya dari Buya Yahya juga, nanti aku catat di dunia dan bahas tentang sedekah pas banget gitu, nanti aku insyaallah share di grup. Jadi tidak boleh kalau kita punya posisi, kita punya makam gitu, kita punya level sesuatu gitu untuk mentargetkan atau bukan targetkan saja gitu, tapi memalukan atau kita arahkan mereka untuk ayo sedekah sekian pakai makam kita gitu. Jadi yang saya lihat Pak Epo gunakan makamnya sebagai founder BP untuk targetkan mitra-mitra ayo, dan akhirnya mereka malu, dan kita terasa juga sama mitra-mitra kita di BP ada yang bilang hampir semuanya gitu, gimana berat ini, gimana ditargetkan ini. Akhirnya dengan begitu jadi tidak match. Itu yang kedua. Yang ketiga itu jadi tapi ada kalau hal yang tadi Bang Ode di ruangan seminar itu tadi, nggak apa-apa, seneng banget. Kalau bahkan kita mau, sebentar aku mau jelaskan, kalau kita motivasikan tentang sedekah, tentang fadilahnya sedekah, nggak apa-apa, it's okay, bagus gitu. Kayak Rasulullah melakukan begitu, dan itu secara agama boleh gitu, motivasikan ini. Silahkan, bahkan saya senang juga bersedekah, alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita gunakan cara seperti tadi, sebenarnya aku tidak setuju gitu. Tadi misalkan berdiri orang-orang ini, kamu mau berapa? Ini nggak ada yang begitu di agama kita gitu. Tidak boleh. Itu namanya gunakan
posisi kita seperti founder atau seperti presiden atau seperti yang punya otoritas gitu, yang mentargetkan kamu berapa, akhirnya mereka malu sama kita, yang ada yang bilang 5 juta, ada yang bilang 10 juta, ada yang sekian gitu, karena malu, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya kita bantu dia untuk masuk neraka, bukan masuk surga gitu. Tapi secara cara sedekah yang benar, yang bagus, kita kasih motivasi untuk mereka. Silahkan sendiri, mau berapa silahkan, sekian, nggak usah ditargetkan kalian harus sekian, kalian harus sekian. Itu yang tidak boleh gitu. Dan hadisnya ada juga, kisah-kisahnya ada. Nanti juga kemarin tiba-tiba subhanallah aku lagi lihat di Facebook gitu, Buya Yahya yang bicara tentang hal ini. Kemarin ini seminggu, terus aku bilang Agen Plus ditargetkan 3 omset, teman-teman silakan arahkan. Mereka keberatan semuanya. Itu satu hal yang saya tanyakan. Mohon maaf, demi Allah aku tidak pernah bilang Pak Epo atau ini namanya, nggak pernah gitu, karena itu namanya juga riba. Aku tidak pernah ini sama teman-teman. Cuma saya kemarin bahas tentang sedekah, bagaimana cari sedekah. Aku kasih hadis-hadis yang tentang sedekah, lebih baik kita berikan keluarga kita. Enggak ada yang namanya aku, mana buktinya gitu. Hanya ilmunya aja. Hanya ilmunya yang saya belajar. Tapi tetap di grup. Ya itu yang bikin mereka rancu itu akhirnya. Tidak mau nama Pak Epo. Saya pun juga insya Allah punya ilmu soal sedekah. Dan saya yang misalnya menargetkan itu ke mereka, sama lah, kita dari perlu sekian seperti itu. Atau berapa kali juga mereka tidak memenuhi target. Saya juga ada apa-apain kok. Itu namanya komitmen, berapa komitmen yang bisa. Sekian. Dan coba implikasinya, kalau kita misalnya tidak berusaha memenuhi komitmen ini, itu uang sekian miliar hilang, uang properti nggak jadi dibeli. Siapa yang mau tanggung jawab? Mau tanggung jawab apa? Sebenarnya Pak begitu. Kalau mereka seperti yang tadi kan, nanti niatnya campur, bukan karena Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih ke arah itu. Karena mempermalukan. Kira-kira komitmen berapa? Lihat aja wajah mereka, nggak mungkin mereka nggak ada. Dan saya coba nih, saya melakukan di hadapan saya ada di hadapan Agim, Ustaz Bagdara, kita bikin acara bareng, Syekh Ali Jabir, belasan tahun kita bikin sama dompet. Begitu, caranya begitu. Ya, tanya sama mereka, videonya juga beredar. Jadi maksud saya, orang juga punya dasar, orang juga punya ilmu, orang juga nggak pemula. Saya punya ilmu juga, insya Allah kan gitu. Jadi aku benar nih, 3 tambah 6 sama dengan 9, 5 tambah 4 juga 9. Jangan kita pikir hanya ini aja yang benar. Tadi, orang juga punya dasar. Maaf tadi Pak, aku dengar beberapa orang di seminar, kan aku duduk di belakang gitu. Aku dengar beberapa orang, oh aduh saya malu, saya takut, saya ini, yang gini. Itu juga gimana? Yang mereka misalkan Pak Epo tanya mereka, mau berapa? Dia bilang 5 juta atau 10 juta, tapi dia tidak mampu, tidak punya uangnya. Nanti kan Pak Epo merepotkan dia. Gitu. Nanti niatnya bukan karena Allah, karena dia mau sedekah, memang benar aku mau berjuang ini. Enggak, karena Pak Epo memalukan dia di depan orang-orang, pasti akhirnya iya mau 10 juta, mau 5 juta gitu. Ya itu tidak boleh. Nah, itu kan Opik juga melakukannya, semuanya melakukan. Maka nggak ada masalah sama sekali. Kan menurut Mas Hodai, jadi jangan ngomong pasti benar cara Mas Hodai, belum tentu Mas Hodai. Apa megang keputusan final benar dari Mas Hodai, pasti gitu. Enggak. Dan saya cara ini, itu mereka lihat Ustaz Bastian aja lihat, Alvin lihat, Dopedo Fali, Aceh lihat. Kenapa saya begitu sebenarnya? Kalau aku di luar BP, nggak ada masalah. Mau cari sedekah, secara apapun silahkan. Tapi kalau saya terpengaruh dengan mitra-mitra kita, kan istriku punya bisnis dan kita satu keluarga, dan aku bertanggung jawab, aku imam dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau istriku sampai dia menjalankan cara Mas Epo begitu, aku tidak merida, tidak setuju, pastinya efeknya nggak bagus kepada keluarga saya. Ngomong ke saya, bukan tiba-tiba ke mereka. Enggak, aku tidak ngomong sama mereka Pak, mohon maaf, aku jelaskan tentang fadilah sedekah, tentang keluarga, gimana sedekah lebih baik kita kasih keluarga ini. Mereka sebenarnya. Mungkin istriku jelaskan bahasa. Aku mau cari tahu. Ngomong ke mereka itu ke siapa ya Mas? Pengen tahu. Intinya ketika saya ngomong nih sama mereka kan, yang di peserta mereka tuh yang kayak konsep sedekahnya itu pertama nggak mau ditarget, satu hal. Yang itu, dikaya kita nggak mau ditarget, dia bilang. Kalau dikaya Mas, Bang Odeng ngomong dikaya iya, tapi desain, dan itu bukan tentang ngomong Mas Ipo dan lain-lain, tidak, tapi tentang sedekah. Sedekah boleh, ayo teman-teman, bahkan kita masih mau, ayo kita punya target nih 250 juta nanti, tapi teman-teman terserah aja berapa, nanti saya yang akan nutup.
Itu desain itu ngomong kayak gitu. Tapi ini Aku lagi langsung cari dijawab. biar tahu. Nggak ada ngomong di tempat Gimana? lain. Makanya kalau Mas Ipung ngomong itu dari orang itu siapa gitu. Saya nggak mau di dalam kayak gini nih kita kayak gitu tuh saya nggak mau gitu loh. Saya maunya clear aja gitu Mas. Karena setahu Ayu Bang Ode ngomong desain dan itu saya ngomongnya Fadilah Sedekah. Paling enak deh desain berkumpul gitu. Jadi Ayu tuh lebih kepada menanyakan kepada mereka. Nggak pernah Ayu mengarahkan. Tapi gini, berdasarkan selalu, coba suruh cari dan siapa yang ngomong, mohon ditaruh di Al-Quran itu biar nggak kebiasaan gitu loh. Kalau ngomong biar tidak setengah-setengah gitu. Jadi kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri sama Allah dan itu pun juga pasti akan ada balasannya kalau orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya gitu.